saja dia dauka ya Allah. Langsung bersama Allah. Jadi ingatnya, ngaji hikam itu lain supaya orang pandai bicara, supaya banyak nuwona, ya, banyak pengaruh, terus bisa orang bahkan untuk nikmat ibadah pun tidak. Saya ulangi, untuk nikmat ibadah pun orang aja ngaji hikam abeh nikmat ibadah, tidak, bukan ke sana. Lagi sana. Jadi ujungnya itu bukan didinya. Ujung itu hanya bisa ingin menyaksikan Gusti Allah. Karena kenapa harus menyaksikan Gusti Allah ujungnya? Karena ya, secara sejarah ya, dia masih mabadanya. Sejarahna bahwa nu ayatnya itu kursa kadar Allah. Kamu lagi, nu sejarah nu ayat saudara Allah. Jadi tidak ada keindahan, kehebatan, kemewahan, itu tidak ada faktanya. Anu cek urang ayeuna mobil hebat, sawah hebat, majikan geuna. Faktanya itu sebenarnya tidak ada. Faktanya tidak ada. Jadi semua yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, itu sebenarnya tidak ada. Yang sempurna itu tidak ada. Jadi nu enak, nu ngeunah, nu nikmat, nu cek urang hebat, itu hanyalah ya, bagian dari ya, bagian sangat-sangat kecil lah ya, yang akan kita saksikan dengan hati ketika kita menyaksikan Gusti Allah. Urang enak lamun dipuji jelema bunga. Urang lamun boga mobil bahagia. Urang lamun masuk hasil tujuan jadi lurah misalkan menang. Rame. Sebenarnya itu faktanya tidak ada. Itu hanya bagian kecil saja. Bagian kecil saja. Pang bibita lah bisa. Bagian kecil pang bibita. Tina anu disaksikan ku jelema-jelema ahli wusul ketika dia memandang Gusti Allah. Karena ketika ahli wusul memandang Gusti Allah itu memandang semuanya. Allah nu kaliwat mandang kabeh beak katingali gitu. Allah nu karasa, Allah nu kagamar, Allah nu naon, bahkan nu teu gagamar ge aya gitu. Nu teu kabayang ge aya, nu teu gagamar ge aya gitu. Nah itu adalah hati. Jadi ketika orang misal hayang surga, hayang ngeunah ibadah, nah itu kesana nggak akan nyampe. Kan itu tidak akan nyampe. Jadi si hati itu bisa benar-benar bersih. Jadi orang hayang benar-benar nyampe, memang tujuannya tidak boleh ada ketika orang ngaji hikam, kecuali hayang nyaksikan Gusti Allah, hayang bener antaku nama Allah bila alako. Kan kurang bisa gitu. Lalu bener-bener hayang ngaji hikam gitu. Ari sakadar ge mah hayang nyaho hikam teh kumaha. Kalau gitu bejana pajar teh sesat hayang nyaho. Gitu komo gitu mah. Jauh itu mah. Wah, mah bisa. Kamu aduh aing sugan we kabayar hutang. Jauh. Mending balik we enak keneh, balik lah. Balik we enak keneh gitu. Nah, sekedar ge abang abi kabehnya. Ciri berarti tamalin hayang. Ya seperti itu. Jadi cerita seperti itu. Jadi hikam asli itu adalah apa? Angtaku nama Allah bila alaqo. Jadi mungkin ujungnya itu apa? Kurang merdeka dari selain Allah. Ujungnya itu merdeka selain Allah. Nanggus lah, itu masalah. Orang tuh menang naon itu masalah. Itu diberi naon itu masalah. Bahkan mung. Karena orang nyaho bahwa apapun ya, tidak ada apa-apanya ketika dibanding Gusti. Dan itu bukan hayalan, fakta. Ketika ku hati ketika geus bersih dia akan melihat itu gitu. Hati ketika geus bersih itu akan melihat itu, apapun mah tidak ada apa-apanya. Ketika orang ngabayangkeun sesuatu yang terhebat, ngabayangkeun ada jelas ari urang boga mah henteu nya. Jelas urang mun kendaraan nu terhebat gitu. Imah nu terbagus apa? Mudang dipuji nu terhebat sakumaha. Ngabayangkeun hukum. Dari fakta mah henteu jelasnya. Tah
itu orang akan ketika hati bersih, orang menyaksikan itu tidak ada apa-apanya dibanding orang wusul ka Gusti Allah. Tidak ada apa-apanya ketika orang dibanding orang menyaksikan Gusti Allah, tidak ada apa-apanya gitu. Katingali ku hatena gitu. Ketika hatena geus bisa, geus bener gitu. Nah, itulah maka para wali itu sangat-sangat tidak peduli dengan apapun gitu. Sangat-sangat tidak peduli dengan apapun. Gitu. Termasuk diancam dibunuh, diancam dikucilkan, diancam diusir mitoha, diancam sebut gelo dan sebagainya, tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang tidak ada apa-apa, tidak masalah. Siga orang aya itu naon boga duit katakan 100 miliar 200 miliar kan duit 1000 2000 mau masalah gitu. Cokotnya lah gue 1000 2000 mah gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi ahli-ahli usul seperti itu. Dia itu sangat gagah karena apa? Karena dia sudah yakin karena itu bersama Allah, nyaksikan Gusti Allah. Nah, itu. Jadi mungkin orang ke depan ketika orang ngaji hikam ingat bahwa jadi objek tujuan orang naon pencapaian adalah apa? Nyaksikan Gusti angtakuna ma Allah bila Allah atau ayyumi takal haqqu wa yuhlika bih. Ya, kamu mati terhadap enggak peduli sama sekali terhadap dirimu sendiri, tapi kamu sangat peduli terhadap Allah. Kamu hanya bisa hidup bersama Allah. Jadi seolah-olah yang fakta yang ada ya Allah tok gitu ya. Dan itu yang berarti apanya? Hatinya atau nafsunya atau ruhnya. Jadi memang spesial yang bisa menyaksikan Allah hanya apa? Hati. Hanya apa? Hati. Hanya hati, hanya ruh. Memang hati itu ketika hatinya bersih, benar-benar bersih, itu ya memang ya udah otomatis ya, otomatis ya. Otomatis. Jadi ketika hati itu tidak terikat dengan apapun, hati tidak terikat dengan apapun, sudah pasti dia akan terikat dengan Allah. Kang ulangi, hati ketika tidak terikat dengan, pasti terikat dengan Allah. Seperti gelas ya, gelas ketika tidak diisi dengan apapun ya paling tidak diisi dengan apa? Udara, dengan udara. Jadi ketika dia diisi air ya otomatis udaranya hilang. Diisi air setengah paling udaranya setengah gitu. Ya, ketika hati kosong dari apapun, tidak butuh apapun, pasti diisi oleh apa? Allah. Jadi ketika dia masih hayang beungar, kebayar hutang, ya, hayang mewah, hayang jadi kiai, hayang terkenal, hayang bisa ngaji, hayang alus ibadah, hayang jadi ahli berjamaah dan sebagainya, ya nggak bisa gitu. Untuk sampai kepada tingkat usul, ai tingkat bener mah sabu yamin ya gitu. Tapi ai tingkat usul mah tidak bisa. Jadi harus benar-benar bersih dari apapun kecuali sah Allah. Jadi beda ke caranya beda gitu. Jadi mau bisa tukang hikam nu ngaji hikam bener-bener hikam itu didebatkan jeung tukang ngaji misal Sulamut Taufik yang nggak akan nyambung karena beda ujungnya beda tujuannya gitu. Terus apa kabeh daftar usul ya masalahnya rumahnya bingung oge gitunya. Tapi ya akang dibaca akang senang ngamaca ya terlalu serius ya. Terus terang saya tidak terlalu serius ya. Jadi jangan berharap akan mengajar kita itu seserius mungkin, jangan berharap gitu. Kenapa ya akang ya paling ya terlibat kumaha Gusti Allah nyengakeun gitu. Kumaha pantesna akan ngomong seperti apa. Karena kan lamun terus serius ya kan belum tentu manfaat kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dengan bijaksana. Kan harus bijaksana lah. Menyesuaikan bagaimana kan hayang hikam seriusnya enggak? Ya lihat situasi lah. Lihat situasi kumaha gugus Gusti Allah rezekina nya. Nah, cuma memang begitu. Jadi ujung yang benar dari hikam apa? Nyaksikan Gusti Allah itu ujung yang benar. Jadi orang bener-bener apa? Jadi manusia yang paripurna ya. Jadi manusia yang paripurna, manusia beneran. Dia manusia beneran. Karena aslina gitu ya, aslina. Kenapa harus ngomongkan ruh? Kenapa harus ngomongkan hati? Karena memang aslina didamelkan eta. Asli damelnya apa? Eta. Coba kan ayat cerita ketika badan didamel ayat cerita. Badan didamel ayat cerita, bumi didamel ayat cerita, langit didamel ayat cerita.
terus matahari damel, surga damel, ceritana. Kan ruh itu tidak ada cerita damel. Ada ceritana kan wa nafakhna mir ruhi. Wa nafakhna. Jadi cerita ruh kan ditiupkan, kan dihembuskan mir ruh dari ruhku kata Allah. Memang ruh itu kan spesial. Ruh itu spesial. Jadi ruh itu, dan itulah manusia yang asli gitu. Jadi manusia orang iya ceritanya kianya, ya pembukaan saja karena mungkin rek baralik ya nya. Paling tidak nyawa pembukaan bangan gitu. Karena hari panganten namang kan disukan panari geus baralik lah gitu. Tapi paling tidak biar nyawa lah nyesal balik teh gitu. Kan ceritanya kieu ceritanya. Jadi sakabeh semesta ieu, semesta teh. Sakabeh alamin. Sealamin. Itu kan ku Allah di porsi-porsi. Jadi aya nu golongan malakut gitu, aya nu golongan mulku, itu di porsi-porsi. Golongan malakut seperti malaikat ya, jeung sekroni lah ya, golongan ruhaniin. Terus golongan mulku ya dari golongan jin ya, golongan tumbuhan, golongan tanah, termasuk bintang, bulan, langit, hiji sampai 7 dan sebagainya. Itu sakabehna ya, baik alam ma'ani atau alam ma'ani atau alam awani atau alam mulku atau malakut, itu masing-masing boga grup. Masing-masing boga grup. Jadi masing-masing ya masing-masing saja gitu. Teh hubungan. Nah, Allah ngadamel ya, hiji makhluk anu nyatukeun eta kabeh. Nah, hijikeun eta kabeh gitu. Jadi aya kabeh di eta makhluk gitu. Sebagai khalifah Allah gitu. Sebenarnya khalifatullah fil ardi itu ya cuma fil ardi saja. Jadi sebenarnya tidak perlu penting fil ardi itu. Itu yang penting itu khalifahnya. Ini jailung fil ardi khalifah, kan fil ardinya itu tidak penting gitu. Kebetulan fil ardi gitu. Ini jailung fil ardi khalifah, kan yang benar itu ini jailung khalifah. Fil ardinya ya fil ardi saja gitu. Kebenaran fil ardi ya boleh saja, pi sama ya boleh, pi nama boleh saja. Tapi yang jelas ayah khalifah. Jadi yang punya gelar khalifah itu cuma siapa? Cuma siapa? Manusia. Kenapa? Karena manusia itu kumpul kabeh. Jadi di alam ruhaninya ayah, di alam mulkunya juga ayah, kabeh ayah. Di alam ma'aninya ayah, di alam awaninya ayah di manusia eta. Di manusia ayah. Ngan hiji-hiji nu jadi manusia itu nu jadi spesial di eta kabeh teh adalah apanya? Ruhna. Apanya? Ruhna. Karena ruh disebut ma'ani. Ruh itu nanti ma'ani teh eta spesialna. Jadi hanya ruh itulah yang diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan Gusti Allah. Atau dalam bahasa lain kolbun lah, kolbun ya sama lah. Balik dalam kitab itu kolbun yang dulu ya sama lah. Jadi hanya eta nu bisa disaksikan Gusti Allah. Jadi ketika lamun ya ruh orang sudah dalam kondisi tertentu, dia itu akan kaget-kaget nyaksikan Habib ayah, Haji Halil ayah misalnya. Itu kaget-kaget. Mau pahamun mana? Mau pahamun karena yang disaksikan ruh itu ya ma'anito. Bagi dia itu awal itu tidak ada. Yang ada itu apa? Ma'anito. Jadi ketika ruh sudah dihadirkan, sudah bisa melihat, dia itu tidak akan mampu melihat awani kecuali dipaksa, diriadohi karek bisa, oh bener wajah lihat ayah gitu. Diriadohi, oh bener Habib teh ayah. Sama persis ketika jelema itu terkontaminasi ku awani, ku fisik, maka untuk melihat ma'ani teh hese kecuali kudu
diriadohi. Mana Gusti Allah, mana arwah gitu, tidak tinggali. Disebutlah alamul kasafah, alamul kasafah. Lamun dulu disebut alamul latopah, alam kelembutan gitu. Ya mabadeto. Jadi asli nama manusia didapal ku Allah ya untuk itu. Jadi manusia itu lain keur ngadorong beca lain keur kugungan cus lain keur pamer-pameran nyeun imah lain pamer-pameran lega sawah, lain pahebat-hebat saya menang lurah lain. Eta naon bagian sangat rendah daripada manusia. Jadi ketika jelema bener-bener ngaji hikam itu mandang dunia itu akan sangat sepele. Namun jelema bener mengkaji hikam, mandang dunia sangat sepele. Bahkan nganggap dunia itu dunianya saja. Itu nganggap ya seperti orang ayeuna melak babadotan lah gitu. Orang buka kebun hektaran, dina kebun teh aya babadotan. Ya gitulah babadotan gitu. Biasa-biasa saja gitu. Bahkan akhirat pun ya biasa-biasa saja. Akhirat pun biasa-biasa. Karena ruhani itu dia akan bisa mampu melihat apapun. Mampu melihat apapun dari alam yang nyata, yang benar-benar nyata. Ieu mah lain, ieu mah cina ya gitulah gambaran to. Ulah nganggap bahwa ketika geus ngaji langsung usul lah bos ya. Ngaji mah gambaran to. Mesti ulah supaya nyaho bahwa urang itu sebenarnya makhluk lain, makhluk ngomong mobil to. Tapi orang teh makhluk ma'ani, bisa jauh lebih hebat daripada. Jadi ketika orang ngomongkeun ruh ya, ngomongkeun makrifat, ngomongkeun usul, yaitu ya Indonesia nggak ada apa-apanya. Naonan. Bahkan dunianya saja sadunya jadi mau masalah gitu. Jadi ya ada apa di dunia mau masalah, rek aya perang aya naon ya mau masalah wong dunia kok. Jadi yang dilihat jauh lebih hebat, jauh lebih luas dari fakta yang sesungguhnya. Dan itu adalah fakta, cirian. Itu adalah faktanya seperti itu. Jadi faktanya hebat gitu. Faktanya itu hebat, faktanya luar biasa. Ya, aya budaknya. Cicing di urang mah ya beh ditulah di Badawi Sukabumi misalnya di mana atuh nyawanya. Ya mana misal ya di kebon bisa di kebon di sisi laut, kebon sisi laut bisa gitu kan. Tong browning di pikiranna kan mainnya paling nu hebat ya paling disebutkan luar biasa teh paling sarimi ya benar teh paling non ya sudah sarimi toh. Jadi disebutkan hebat itu ketika boga sarimi sadus. Ya fakta ya lain cerita bohong ya akang gitu ya. Jadi akang itu cita-cita akang itu baheula hayang boga sarimi sadus. Itu kan karena orang hidupnya sih itulah gitu ya. Jadi cita-cita akang tuh hanya yang boga sarimi sadus karena nyahona cuma itu. Jadi teka gambar saat itu ya moga mobil ya, kawin ngaji seperti itu teka kagambarna mewah itu apa sarimi sadus. Kenapa? Karena teu nyaho gitu. Teu kagambar, teu nyaho nu ngabejaan. Teu gaul gitu. Teu ngobrol. Nah sama ketika jelema teu ngobrol jeung hikam, teu ngobrol jeung tasawuf, itu pasti nganggap bahwa loba santri itu mewah. Loba santri itu mewah. Naon boga pajero itu mewah. Jadi disebut ulama itu mewah gitu. Pasti seperti itu ketika nggak gaul dengan hikam. Kabayar hutang itu mewah. Pinter itu mewah gitu. Jagoan itu mewah, kasep itu mewah. Pasti gitu. Ketika jelema teu gaul jeung ilmu tasawuf, teu jeung hikam. Hanya ketika dia gaul sama ilmu tasawuf lah, dia akan sadar bahwa dia itu jauh lebih hebat ya, jauh lebih mampu dari sekadar boga sarimi sadus. Ketika dia sudah sadar, naon sarimi sadus. Ya sama, ketika orang ngaji hikam kayak ngaji tasawuf, dia akan sadar naon artina mobil, naon artina rumah, naon artina bahkan
naon artinya dunia sih. Bahkan naon artinya badan sendiri akan mengatakan naon artinya badan. Dia akan sangat menganggap biasa terhadap badan. Jadi piragi teu kawin biasa-biasa saja lah gitu. Piragi naon? Teu kawin biasa-biasa saja gitu. Paling era da mungkin ku akang bae gitu. Itu nya mau masalah gitu. Jadi ya perlu orang jalan-jalan kana hikam itu perlu. Jalan-jalan kana hikam itu perlu. Biar orang tahu siapa orang. Ulah pikirnya terjebak bahwa orang tuh bercita-cita hanya boga naon? Sarimi sadus gitu. Karena orang itu jauh lebih hebat daripada sekadar bisa boga sarimi sadus. Karena orang itu faktanya bukan makhluk ini, tapi orang itu makhluk ruhani, ya. Makhluk qalbiyah, ya, makhluk ma'ani, makhluk latofah. Orang akhirnya menyebutkan malaikat. Kagum tuh orang. Kagum tuh. Orang aya jin gitu non. Misalnya orang dibegal jin gitu ya. Ini dalam sangkaan orang bahwa jin gunung gede itu lebih sakti gitu ya. Lebih luar biasa gitu kan. Bisa mere duit, bisa naon lah gitu kan. Duta hijau gitu ya. Itu karena enggak kenaruh. Karena kena ilmu. Orang sieun ku teluh, sieun santet, sieun apa? Itu karena belum kenaruh. Belum kenaruh. Orang belum menggali hati orang. Jadi orang naon ya? Ya gitulah. Gitu nganggap bahwa malaikat itu gimana gitu, nganggap bahwa jin itu seperti apa. Karena nggak pernah orang gali karena ilmu hati. Ketika orang nggak gali ilmu itu, ya nggak pernah biasa-biasa. Oh, pirage jin. Pirage? Iya, pirage jin. Jin itu tidak sehebat manusia kok. Iya, malaikat boleh hebat luar biasa, tapi kan sisi malaikat itu tidak mampu. Tidak mampu. Contohlah paling tidak orang bagaimana bisa menyaksikan naon indahna kasih sayang Allah ya, ketika naon orang ngomong orok. Ya lain jang Habib lain ya mah. Paling tidak jang wayamin lah gitu. Nah, bisa mapong orok. Kan itu ulah kagamar tuh malaikat perasaan itu tiga mata. Itu kagamar itu kan aya momen-momen anu teu anjeunna teu mampu untuk itu. Urang kan mampu gitu. Hanya untuk sampai ke sana itu ya harus orang mengasah apa? Mengasah hati orang, mengasah ruh orang. Jadi ada sisi ya malaikat itu pun aduh kok jelema bisa gitu. Kejalan bisa gitu. Jadi ada satu waktu di mana Allah pun membanggakan manusia kepada para malaikat. Tuh tinggali malaikat, tinggali tuh jelema tuh gitu. Tentu yang dibanggakan lain wayamin, tentu yang dibanggakan oleh Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, itunya bahkan itu tapi kan tidak terlepas dari sisi kemanusiaan anak. Jadi orang dengan potensi orang asli itu jauh hebat dari apapun. Lagi, orang asli itu jauh lebih hebat daripada apapun. Kita lebih bisa sangat hebat, bisa luar biasa, bisa sangat luar biasa. Gitu. Asal orang nonton tadi kan jalan-jalan karena hikam. Jadi daek ngomean hate, daek nggak pernah hate, daek nggak pernah hate. Mudah-mudahan Allah ditulungan syariahnya. Ngan perjanjian di awal ya, insyaallah ieu pengajian insyaallah 10 poe. Jadi kayak lamun waktuna lonang jeung tengah dibaca, lamun teu dikedut kabehnya ditiir. Nu penting matan-matan nya, nu penting matana. Lamun lonang aya waktu urang baca jeung tengahna.